Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berhubung saat ini dunia sedang dilanda oleh wabah COVID-19 dan tak terkecuali negara kita, Indonesia, juga terkena imbasnya. Jadi kita bahas bagaimana masyarakat Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan di era PSBB, new normal, dan work from home seperti saat ini. Pertama, tahu nggak sih kalian pengertian dari nilai kewarganegaraan itu sendiri? Mari kita bahas. Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, dan yang memperkaya batin. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin menurun. Nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari Pancasila dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional, dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan. Nilai sebagai suatu sistem atau sistem nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Nilai-nilai kewarganegaraan harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama generasi bangsa Indonesia seperti kita. Karena untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih berwawasan luas, berpikir global, dan memiliki tanggung jawab yang penuh untuk melaksanakan komitmen kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak nilai yang ditanamkan pada diri siswa dalam pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan mengandung nilai nasionalisme atau kebangsaan, nilai agama, nilai persatuan, dan nilai sosial. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Pancasila adalah dasar filsafat negara. Ia diyakini berisi kebajikan dan dapat menjadi panduan dalam mengembangkan identitas Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat dengan sebuah ideologi bernama ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berarti Pancasila digunakan sebagai fundamental dalam tatanan negara dan tujuan dari Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan materi pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change dan social control, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan akademik. Kegiatan yang saat ini mereka lakukan menunjukkan kehadiran Pancasila dalam berbagai aktivitas anak bangsa. Mereka menguatkan Pancasila pada ruang-ruang keseharian, pada praktik-praktik aktual yang tampak di keseharian. Namun demikian, penguatan Pancasila kiranya tidak dapat berjalan baik tanpa memberikan pemahaman nilai Pancasila sejak dini, di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagaimana sih cara mengembangkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, khususnya bagi kita, para remaja? Pertama, yaitu dengan cara kita memiliki rasa sifat ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung adalah kita harus menghormati agama orang lain, kita harus menoleransi perbedaan agama, bergaul dengan semua teman tanpa memandang ras, suku, dan agamanya, menghargai dan menghormati perayaan hari besar agama lain, tidak menghina dan tidak menjelekkan ajaran agama lain, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Tanpa adanya nilai toleransi akan terjadi miskomunikasi sehingga menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan sara, suku, agama, dan ras.
Kemudian yang kedua yaitu dengan berbudi pekerti. Kita mempunyai budi pekerti yang luhur, harus mengamalkan dengan yang baik. Kita harus saling menolong dan kita harus menghargai pendapat masing-masing. Tidak membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin merupakan tindakan perilaku tertib beraturan. Nah, di dalam sekolah pasti ada peraturan disiplin. Nah, sekolah sudah menetapkan jam masuk sekolah yaitu 6.30. Jadi kita sebagai siswa yang teladan harus masuk sebelum jam 6.30. Jika kita melakukan keterlambatan dalam masuk sekolah, kita akan mendapatkan sanksi yang sudah dibuat. Sedangkan implementasi nilai kewarganegaraan di keluarga adalah bermusyawarah dengan anggota keluarga saat mengambil keputusan, gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, dan adanya aturan dalam sebuah keluarga yang harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga. Yang keempat yaitu kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi sesuatu. Yang kelima yaitu mandiri. Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain. Jadi kita itu mengerjakan sesuatu dengan diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu yang disebut mandiri. Yang selanjutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam menerapkan Pancasila di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya yang pertama, mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya. Yang kedua, membekali diri dengan Pancasila yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, memperkuat jati diri sebagai sebuah negara. Yang keempat, pengakuan nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Yang kelima, mengambil peran dalam kemiskinan dan pendidikan. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh demokrasi dalam sekolah, yaitu di dalam kelas. Di dalam kelas pasti ada namanya ketua kelas yang untuk menjaga, menertibkan dalam kelasnya. Nah, untuk memilih ketua kelas itu kita bisa melalui cara voting ataupun unjuk tangan ataupun lainnya. Nah, untuk itu kita bisa memilih siapa yang ingin kita pilih karena kita memiliki hak untuk siapa yang kita pilih. Yang pertama, kita menjadi tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang akhirnya membuat kita jadi mengerti peran dan penempatan diri kita sebagai bagian dari suatu negara tersebut. Yang kedua, dengan mempelajari pelajaran kewarganegaraan dapat memotivasi kita untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang ketiga, kita diharapkan memiliki kesadaran dan kemampuan awal dalam usaha bela negara. Nah, kira-kira gimana ya sekarang keadaan negara Indonesia di era pandemi yang menyerang seperti saat ini? Virus ini merupakan jenis virus yang baru sehingga sifat khas dari virus ini memang belum diketahui secara pasti sehingga pemahaman tentang penanggulangannya pun hanya didasarkan pada pemahaman mendasar terkait cara penanggulangan infeksi virus pada umumnya. Berbagai kondisi yang timbul saat ini telah menyebabkan keresahan yang sangat meluas di masyarakat dan menimbulkan banyaknya fenomena-fenomena yang perlu untuk diatasi, antara lain penyebaran virus hoax terkait virus corona yang semakin menambah keresahan masyarakat. Oke, jadi gimana sih caranya kita mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan di era pandemi seperti saat ini? Nah, kita simak penjelasannya. Bagaimana seseorang bangsa Indonesia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, kita tentu mengerti akan perbedaan agama, ras, suku, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, kita diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi toleransi akan perbedaan-perbedaan yang ada, agar seluruh warga negara dapat hidup rukun dan damai. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang menguatkan Indonesia sebagai bangsa, antara lain persatuan, solidaritas, dan gotong royong yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat tingkat bawah, dan nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Kita tetap menjunjung tanah air Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada, seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Menurut saya pribadi, ini pandangan saya terhadap penerapan nilai-nilai kewarganegaraan, terutama di masa pandemi ini terhadap lingkungan-lingkungan kita, di sekitar kita, di kehidupan nyata. Mungkin yang pertama, nilai toleransi. Nilai toleransi yang bisa diterapkan mungkin salah satunya dengan kita di rumah aja. Dengan begitu kita menghargai tenaga medis yang sedang bekerja di rumah sakit untuk menghadapi virus ini, dan kemudian kita yang memiliki perekonomian yang lebih baik dari yang lain mungkin bisa membantu orang yang sedang membutuhkan. Kita menghadapi musuh yang sama, kita harus kompak, tidak boleh saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Elemen masyarakat harus saling kompak, jangan menyalahkan karena ini akan melemahkan nilai-nilai Pancasila. Pandemi ini merupakan ujian bagi Indonesia sebagai negara, bukan hanya ujian bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pandemi ini dijadikan momentum untuk membuktikan kesaktian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila baru akan teruji benar-benar sakti saat kita tetap utuh, bersatu dalam kebersamaan, dan tidak boleh goyah dalam menghadapi COVID-19. Kita harus tetap bersatu. Dengan memegang ancas Pancasila, kita bisa membuktikan bahwa Pancasila itu sakti dan Indonesia tidak terpecah di tengah pandemi global ini. Ya, ikuti kata pemerintah untuk di rumah saja, keluar, menggunakan masker, dan jaga jarak aman. Untuk membuktikan bahwa negara kita negara Pancasila. Agar COVID-19 ini bisa hilang dari negara Indonesia. Karena kita di rumah aja, jadi ya nggak banyak yang bisa kita lakuin selain meningkatkan ibadah kita di rumah. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi teman-teman, ini bukanlah waktu yang tepat bagi kita untuk menyerah menghadapi pandemi seperti saat ini. Apalagi melupakan nilai-nilai dan aspek penting untuk menjadi warga negara yang baik, taat hukum, dan paham serta melaksanakan kebijakan pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Jadi, ayo kita semangat dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan selalu menjaga kebersihan, kesehatan untuk selalu berkarya.